Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, wabil khusus adik-adik santri Anuriyah yang saya hormati. Hari ini kita ingin membahas tentang tombok ati yang keempat. Yang pertama, maca Quran angen-angen sak maknane. Yang kedua, salat wengi lakonono. Yang ketiga, kemarin ya. Yang keempat, weteng ira kudu luwe. Nah, yang keempat ini identik dengan puasa. Puasa itu adalah diartikan menahan dari makan, minum, berbicara, berhubungan suami istri pada waktu yang sudah ditentukan. Itu puasa. Nah, kenapa weteng ira kudu luwe ini pada masuk dalam tombok hati? Ternyata puasa itu identik dengan tirakat. Semua makhluk Allah, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau yang lain, kalau ingin berkembang dengan baik itu harus disertai dengan puasa. Kalau kamu ingin sukses, ya berpuasa. Kalau kamu ingin berhasil, ya harus berpuasa. Weteng ira kudu luwe. Nah, seperti menahan makan, menahan minum, menahan berbicara, menahan nafsu, itu tidak semua orang bisa. Karena apa? Karena itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, nafsu berbicara, itu selalu berada di sekitar kita. Kalau kita terpaksa, itu biasanya bisa, tapi itu juga tidak
seperti puasa yang sebenarnya, terpaksa nggak makan karena nggak punya duit. Nah, tapi kalau memang itu nggak makan, langsung aja diniati puasa, itu lebih baik daripada nggak makan tapi nggak niat. Karena syarat rukunnya puasa diantaranya adalah niat. Kalau sudah niat, maka kita mendapatkan manfaat atau hikmah dari puasa tersebut. Kalau melihat dari unsur-unsur utama dalam puasa, itu adalah menahan dari makan, ya, menahan diri dari makan, minum dan sebagainya. Itu biasanya kita itu kan menjelang subuh itu kan imsak itu adalah artinya adalah menahan diri. Boleh kita masih imsak, masih minum atau makan masih boleh, tapi kita harus menahan diri. Menahan diri, hati-hati kalau hari ini waktunya kita masuk di dalam puasa. Nah, terus yang kedua itu batas waktu. Puasa itu ada batas waktu. Kalau waktunya katakan mulai awal puasa itu kan ada waktunya. Nanti maghrib ya atau batas akhirnya itu ada waktunya. Nggak boleh kita puasa terus menisan, nggak makan, nggak minum sampai berhari-hari, nggak boleh. Tetap ada batas waktu. Tatkala kita berhenti makan, kita berhenti. Tatkala kita diperbolehkan makan dan minum atau berbicara yang baik, itu ditentukan juga. Itu adalah unsur-unsur di dalam puasa. Jadi niat masuk di dalam unsur puasa, batas waktu juga, dan menahan diri itu bagian dari unsur puasa. Nah, sekarang hikmah dari puasa itu apa? Kalau melihat dari yang saya katakan tadi, orang bisa berkembang dengan baik, orang bisa berhasil, orang bisa sukses kalau dibarengi dengan puasa. Nah, hikmahnya itu apa sebenarnya? Kalau dari ayat yang saya bacakan tadi, itu la'allakum tattaqun. Supaya kamu masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Perintah puasa ini ada sebelum-sebelumnya. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya diperintahkan untuk puasa. Bahkan semua agama ada puasanya. Orang Kristen puasanya beda dengan orang Islam. Orang Hindu ada puasanya, orang Buddha, orang Katolik, orang Konghucu, itu semuanya ada puasanya. Hanya saja bentuk puasanya berbeda. Ada yang puasanya dulu ada yang puasa model muteh itu, tapi ya tetap mulai jam ini sampai jam ini, atau mungkin puasa ngerowot, monggo terserah. Tapi yang jelas puasa itu ada aturan, yaitu di dalamnya menahan diri, terus niat, dan juga yang tadi ada batas waktunya. Nah, hikmah yang pertama itu adalah agar kita masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Orang Islam itu belum tentu takwa, tapi orang takwa pasti Islamnya. Orang selamat itu belum tentu dia kategori takwa, tapi orang yang takwa itu mesti di dalamnya selamat. Ibaratnya itu uyah itu mesti asin, tapi barang asin-asin belum tentu uyah. Mungkin keringat kamu itu bisa juga masuk kategori asin, tapi itu kan bukan uyah, garam gitu ya. Jadi itulah bedanya takwa dengan Islam. Nah, kita diharapkan untuk pada derajat takwa. Nanti kita akan bahas sendiri takwa itu seperti apa. Yang jelas tujuan kita untuk menahan lapar weteng ira kudu luwe diantaranya supaya kita masuk kategori orang yang takwa. Yang kedua itu adalah menahan kesabaran.
Manusia itu cenderung tidak sabar. Tidak sabar pengen kaya, tidak sabar pengen sukses, tidak sabar pengen mendapatkan jodoh, tidak sabar ingin mendapatkan keturunan, tidak sabar, pokoknya isinya tidak sabar. Nah, dalam puasa ini menahan atau melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Saking pentingnya sabar, itu kemarin kita bahas, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini saking sulitnya untuk bisa sabar. Ya, mudah-mudahan adik-adik besok dan seterusnya menjadi orang yang sabar, yang mendapatkan suami-suami yang sabar, mendapat istri-istri yang sabar. Pokoknya kalau sabar itu insya Allah akan masuk dalam kategori hikmah puasa. Nah, yang ketiga itu adalah menumbuhkan rasa empati. Akhir-akhir ini dunia kita itu rasa empati itu kayak sepertinya hilang di sekitar kita. Kalau dulu ada orang kecelakaan semuanya berusaha untuk menolong, untuk membantu, sekarang itu malah lari takut kalau jadikan saksi, lari takut kalau apa gitu. Padahal itu kan nomor keberapa. Nah, rasa empati itulah kita tumbuhkan kalau kita weteng luwe atau berpuasa. Terus yang selanjutnya mungkin manfaat secara kesehatan, kita sebenarnya dengan adanya puasa tidak tambah kita menjadi lemas terus tambah sakit, enggak. Justru secara kesehatan orang yang berpuasa itu ibaratnya adalah detoksifikasi. Jadi di dalam tubuh ini istilahnya ada detoknya ya. Detok itu dengan puasa. Maka kita dengan puasa kita akan stabil gula darah kita akan stabil tekanan darah kita, dan itu adalah kesehatan jantung kita ya. Jadi kalau jantung stabil gula darahnya, stabil tekanan darahnya, itu jantung kita akan ringan untuk menjalankan tugasnya. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Yang jelas semua makhluk Allah di dunia ini kalau ingin berhasil, ingin sukses, ingin berkembang biak dengan baik, itu dengan weteng luwe atau puasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan weteng luwe ini setiap saat, ya bisa Senin Kemis, bisa puasa Daud, bisa puasa yang lain, karena jenis puasa itu ada 3. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga haram berpuasa. Nah, yang haram ini mungkin pas Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu haram berpuasa. Kalau sunnah banyak ya. Kalau wajib ya yang jelas kita puasa Ramadan. Yang jelas itu adalah weteng ira kudu luwe. Mungkin itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.